Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Jaemin bertemu dengan orang yang mempunyai pedang iblis. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Ternyata nama pedang yang dipakai orang itu adalah pedang pembawa darah. Sekitar 100 tahun yang lalu, di kawasan pegunungan Reiko, sebuah senjata pedang iblis mewarnai area tersebut dengan mimpi buruk yang mengerikan. Dan sebuah kebetulan Kenji menemukannya. Ternyata nama orang yang memiliki pedang pembawa darah itu adalah Kenji. Awalnya, Kenji merupakan seorang pemilik sebuah panti asuhan kecil. Dia adalah pria hangat yang merawat anak-anak terlantar seolah mereka adalah anaknya sendiri. Namun untuk memperoleh dana yang dibutuhkan demi panti asuhannya, dia secara sukarela menjalankan misi yang berbahaya dan secara alami menjadi terkenal sebagai mercenary yang luar biasa. Suatu hari, seorang pak tua datang mencari Kenji dan memberinya pekerjaan untuk mencari sebuah herbal. Tiba-tiba Kenji melihat kilatan merah di sekitar hutan tersebut. Setelah dia mendekati kilatan tersebut, ternyata itu adalah pedang pembawa darah. Dan Kenji pun mencoba mengambil pedang tersebut. Dengan tiba-tiba, ada sebuah tentakel yang langsung menuju ke arah Kenji. Dan setelah dia sadar, lengan kanan Kenji telah terpasang dengan sihir pedang. Dan ada banyak sekali mayat monster di sekelilingnya. Sejak saat itu, sihir pedang tersebut terus-menerus haus akan darah. Dan ketika rasa haus itu semakin parah, Kenji akan kehilangan kendali untuk sementara waktu. Kemudian beberapa waktu lalu, Kenji akhirnya membunuh putra sang penguasa yang menguasai wilayah pegunungan Reiko. Kita dilihatkan Kenji di waktu yang sekarang. Dia masih merasakan kesakitan. Dia bergumam, "Tidak, aku belum boleh mati. Setidaknya sampai anak-anak itu mandiri. Aku tidak boleh tertangkap atau bahkan mati. Aku bahkan tidak bisa berterima kasih pada mereka yang sudah menyelamatkan nyawaku. Sebaiknya aku pergi saja supaya tidak menyakiti mereka. Aku tidak tahu kapan rombongan pengejar itu akan datang. Lebih baik aku pergi." Di sisi para pengejar Kenji, di sana masih terus mencari Kenji. Pemimpin pengejar Kenji itu bernama Hayden. Hayden berkata, "Sejak kapan di sini ada gua sebesar itu? Ada kemungkinan dia bersembunyi di dalamnya. Jadi aku akan mencari dia di sana." Setelah Hilder masuk ke gua tersebut, dia bergumam, "Kelihatannya saja sudah membuatku ngeri." Dengan tiba-tiba tanah di tempat Hilder bergetar. Dan ada sebuah sosok yang berbicara, "Beraninya kamu membuat keributan di tanah tempatku tinggal ini. Ditambah lagi bau darah yang sangat menjijikkan ini." Dengan tiba-tiba Hilder hancur berkeping-keping. Ternyata yang melakukannya adalah naga merah, Kairos. Kairos berkata, "Sungguh serangga yang malang. Tepat saat aku terbangun dari tidurku, mereka malah berkeliaran di wilayahku. Ada manusia di antara para serangga, terutama salah satu dari mereka. Tampaknya memiliki kekuatan yang cukup kuat. Awal dari permainan ini pasti akan cukup menyenangkan. Di sisi Jin, dia merasakan hawa membunuh yang sangat kuat. Dia bergumam,
Aku baru pertama kali merasakan hawa membunuh seintens ini. Jin berkata, Jamin, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi kita harus kabur dari sini sekarang juga. Kita tidak bisa kabur. Lawan kita adalah naga. Naga? Tapi kenapa tidak ada yang tahu tentangnya? Setiap naga punya kepribadian yang berbeda-beda. Mungkin dia telah menggunakan mantra disonansi kognitif di seluruh pegunungan ini supaya sarangnya tidak bisa ditemukan. Resonansi cahaya bulan bisa membantu kita untuk kabur. Di bawah cahaya bulan, kemampuannya hampir tidak terbatas. Jadi meskipun dia menggunakan skill pelacak, memang benar bahwa resonansi cahaya bulan adalah kemampuan yang sangat hebat. Tapi kabur dari teritorinya itu hal yang mustahil. Pertanyaannya adalah, apa warna naga itu? Jika dia adalah naga biru atau putih, maka kita bisa melewatinya. Tapi jika dia adalah naga hitam atau merah, maka kita harus mempertaruhkan nyawa kita. Ketika mereka melihat sosok yang kuat, mereka hampir tidak pernah membiarkannya begitu saja. Skenario terburuknya adalah kita mungkin harus melawannya. Jamin bergumam, jika dia masih cukup muda, mungkin kami bisa punya kesempatan. Tapi jika dia berada di tingkatan naga kuno, itu berbeda. Kita beralih di tempat Kenji. Dia bergumam, aku akan terus pergi dan membawa anak-anak lari ke negara lain. Jika aku bertemu dengan seorang penyihir yang hebat, aku akan meminta mereka untuk menyingkirkan pedang menjijikkan ini, entah bagaimanapun caranya. Dengan tiba-tiba, di tempat Kenji sudah ada naga merah, Kairos. Kairos berkata, aku mencium bau darah yang menyengat. Aku penasaran, apa itu sebenarnya? Ternyata, itu adalah serangga yang cukup menarik. Tampaknya kamu telah dikonsumsi oleh sihir pedang itu. Apa kamu tahu tentang ini? Telan kekuatan ini. Sederhananya, pedang itu seperti parasit. Parasit yang entah bagaimana berusaha untuk mengambil alih tubuh inangnya. Setelah pedang itu menyerap sihir Kairos, tiba-tiba pedang itu mulai mengamuk. Kairos berkata, kamu punya ketahanan mental yang cukup lumayan untuk seekor serangga. Tapi ini hanya masalah peningkatan output. Dan pedang itu pun berhasil mengambil alih tubuh milik Kenji. Kairos berkata, ini pertama kalinya pedang itu mengambil alih tubuh sepenuhnya. Kamu pasti ingin menguji kekuatanmu sendiri. Aku mengerti perasaanmu itu. Tapi pilihlah lawanmu dengan lebih bijak ketika kamu ingin menyerang. Tetap saja, keberanianmu patut diakui. Kamu berani menyerang tubuh ini. Aku tidak akan memaafkanmu untuk yang kedua kalinya. Benar, jika kamu ingin menguji seberapa kuat dirimu, bersihkanlah serangga yang mengotori wilayahku sekarang juga. Beberapa dari antara mereka juga ada yang bukan serangga. Jadi jika kamu ingin membersihkannya, aku akan memberimu hadiah yang sangat bagus. Mengamuklah dengan liar, kamu binatang buas yang haus akan darah. Kita beralih di tempat Jamin. Jamin berkata, selain naga, sepertinya kita punya musuh yang lain. Kita dilihatkan di tempat Kenji. Dia sedang mengamuk dan membunuh orang-orang di sekitarnya.
Setelah itu, Jaemin pun sudah tiba di tempat Kenji. Jaemin berkata, "Aku sudah menduga ada yang aneh sejak awal. Kamu telah melakukan sesuatu yang sangat mengerikan, mengubah kebaikan menjadi permusuhan." Jaemin bergumam, "Aku merasakan bahwa keberadaan naga itu di dekat sini. Jin juga sudah sampai di tempat tersebut." Jin berkata, "Aku akan mengambil nyawanya karena kita sudah menyelamatkannya. Setidaknya kita yang harus mengambilnya untuk menghormati mereka yang telah mati. Aku akan memeriksa apakah ada yang selamat atau tidak. Kamu adalah salah satu yang bukan serangga. Aku akan membiarkanmu mati tanpa rasa sakit. Itulah belas kasihan dariku." Dengan tiba-tiba, Jin langsung menyerang Kenji. Dan kepala Kenji pun langsung terpenggal oleh serangan Jin. Akan tetapi, meskipun kepalanya sudah terpenggal, tiba-tiba kepala Kenji sudah kembali normal. Kenji berkata, "Aku adalah makhluk yang akan menghancurkan dunia." Di sisi Jaemin, dia berkata, "Mereka semua mati. Kemana perginya hawa keberadaan yang tadi aku rasakan?" Tiba-tiba, naga merah Kairos sudah ada di belakang Jaemin. Kairos berkata, "Kamu terlihat santai. Kamu terlihat seperti serangga yang hebat. Tampaknya kamu tidak begitu terkejut. Apa kamu tahu aku akan datang?" Naga biasanya tertarik pada ras yang kuat, serangga yang cukup arogan. Apa kamu baru saja melewati fase naga mudamu? Apa seorang manusia rendahan berani mengukur kehebatanku? Jadi begitu, usiamu baru hampir mencapai 3000 tahun. Berlutut. Jaemin bergumam, "Naga bicara, salah satu dari dua senjata yang naga miliki, dan termasuk sihir peringkat yang paling kuat. Itu merupakan sihir tipe manipulasi absolut yang hanya dapat digunakan oleh para naga." Jaemin berkata, "Dengan kekuatan segini, sepertinya kamu baru berusia sekitar 20.700 tahun. Kekuatan naga bicara akan terus berkembang seiring dengan perjalanannya waktu. Jadi memang wajar kekuatannya hanya segini di usiamu sekarang. Aktifkan Perfect Cell. Mari pergi ke medan pertempuran kita. Entah aku yang akan mati atau kamu yang akan mati." Jaemin pun membawa naga merah Kairos ke tempat Gremia. Kita beralih di tempat Jin yang masih bertarung melawan Kenji. Jin bergumam, dia sudah membangkitkan kekuatan yang menjengkelkan jika dia mampu mengendalikan aliran darah lawannya. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin merugikan pula jadinya. Di saat Jin punya kesempatan, dia langsung menyerang Kenji. Setelah tubuh Kenji terbelah, inti core milik pedang pembawa darah itu kelihatan. Tidak butuh waktu lama, pedang pembawa darah itu pun langsung bergenerasi kembali dengan sangat cepat. Jin berkata, "Penjahat macam apa yang menciptakan hal mengerikan seperti itu? Sial, wujudnya itu diambil dariku. Jika saja Jaemin Walton ada di saat seperti ini, apa dia pergi menemui naga itu? Kenapa dia lama sekali? Apakah Jin dan Jaemin bisa mengalahkan musuh-musuhnya? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan
di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!